Kami juga mendorong agar dilakukan reformulasi terhadap hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara proporsional dan berbasis capaian kinerja. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dalam rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis 30 Juli 2026 mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah. Usulan itu kini terus bergulir dan mendapat respons positif dari DPR maupun Kementerian Dalam Negeri. Lantas berapa sebenarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diterima kepala daerah saat ini? Indikator apa yang akan menjadi dasar kenaikan gaji? Dan benarkah kenaikan gaji dapat menjadi solusi untuk mencegah korupsi kepala daerah? Kita bahas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu, gaji pokok gubernur sekitar Rp3 juta per bulan. Gubernur juga menerima tunjangan jabatan sebesar Rp5,4 juta per bulan, sehingga total hak keuangannya sekitar Rp8 juta per bulan. Sementara itu gaji pokok bupati dan wali kota sekitar Rp2,1 juta per bulan dengan tunjangan jabatan Rp3,78 juta atau total sekitar Rp5 juta. Selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga memperoleh tunjangan istri, rumah, dan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, layanan kesehatan, serta biaya operasional. Komponen biaya operasional ini yang nilainya sangat besar. Di Provinsi Jawa Tengah misalnya, dana operasional atau biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dihitung berdasarkan persentase pendapatan asli daerah atau PAD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dengan besaran historis mencapai Rp12,5 miliar hingga Rp20 miliar per tahun atau berkisar Rp43 juta hingga Rp55 juta per hari tergantung pada besaran PAD dalam APBD. Sementara BPU Gubernur Jakarta berkisar Rp2,1 miliar hingga Rp4,6 miliar per bulan. Dari alokasi BPU tersebut 60% digunakan oleh gubernur dan 40% oleh wakil gubernur. Menanggapi usulan kenaikan gaji kepala daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Jumat 31 Juli menyebut dua syarat yang harus dipenuhi jika gaji kepala daerah dinaikkan. Menurut Tito, kenaikan penghasilan harus dikaitkan dengan kinerja dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Wacana ini juga mengemuka setelah sejumlah kepala daerah hasil Pilkada 2024 ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kalau seandainya disesuaikan, maka harus dikaitkan dengan satu kinerja. Kinerja harus baik. Ada 7 indikator yang utama. Penilainya mungkin dari BPKP dengan dari atau Kemenpan RB dengan Mendagri, Pembina Pengawas Pemerintahan Daerah. Yang kedua, ini harus dikaitkan dengan PAD. Jadi kalau seandainya ada semacam belanja operasional dikaitkan dengan besaran PAD, bukan hanya kepala daerah yang diuntungkan, tapi juga masyarakat diuntungkan. Karena ada keinginan oleh kepala daerah nggak cuek saja. Dia akan berusaha untuk mencari ide kreatif, inovatif tanpa memberatkan rakyat untuk mencari pendapatan asli daerah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIO sekaligus Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bima Yudhistira Adi Negara mengkritik usulan kenaikan gaji kepala daerah untuk menekan korupsi. Menurut Bima, kebijakan tersebut tidak tepat dan tidak memiliki empati di tengah efisiensi anggaran saat ini. Kebijakan tersebut juga tidak dapat dijadikan solusi pemberantasan korupsi. Sebab akar persoalan korupsi kepala daerah bukan hanya besaran gaji, melainkan juga lemahnya sistem pengawasan. Menurut Bima, hingga kini belum ada kajian yang membuktikan bahwa gaji kepala daerah yang tinggi berkorelasi dengan rendahnya tingkat korupsi. Senada dengan itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM Zainur Rohman, Minggu 2 Agustus menilai pemerintah justru salah obat jika kenaikan gaji kepala daerah dijadikan instrumen untuk menekan korupsi. Menurutnya, akar persoalan korupsi kepala daerah selama ini terletak pada tingginya biaya politik. Hasil riset PUKAT UGM menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk menjadi kepala daerah dapat mencapai 30 miliar rupiah.
Dengan modal politik sebesar itu, seorang kepala daerah membutuhkan penghasilan sekitar 500 juta rupiah per bulan untuk mengembalikan modal, jumlah yang mustahil dipenuhi melalui skema gaji pejabat negara. Oleh karena itu, Zainur menawarkan dua langkah yang menekan korupsi kepala daerah. Pertama, menekan tingginya biaya politik melalui penegakan aturan pilkada secara konsisten termasuk pemberian sanksi pidana maupun administratif bagi pelaku politik uang. Kedua, memperkuat sistem pengawasan terhadap kepala daerah dengan merevitalisasi fungsi pengawasan DPRD serta memperkuat aparat pengawas internal pemerintah atau APIP yang selama ini dinilai belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Sahabat Kompas, kira-kira kemana ujungnya usulan kenaikan gaji kepala daerah ini? Apakah dengan nominal gaji, tunjangan, dan fasilitas kepala daerah sekarang tidak sepadan dengan beban kerjanya? Atau opini kamu sebaliknya?